Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, insya Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak permasalahan yang harus kita hadapi. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian kita meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena sejatinya dua hal ini adalah ujian bagi kita manusia. Satu ujian berupa perintah Allah yang harus dilakukan, dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah larangan Allah yang harus kita tinggalkan, kita jauhi. Maka ayat di depan yang saya baca, saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi yang akan dilihat oleh Allah adalah amal kita. Amal yang baik yang kita lakukan. Yang lebih baik amalnya. Artinya, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka itu yang kemudian akan dicatat. Dan kemudian menjadi investasi pahala dalam kehidupan kelak setelah kematian kita. Nah, pemirsa yang berbahagia, maka ujian dalam kehidupan ini, satu berupa perintah, kemudian yang kedua adalah larangan, ini yang harus kita perhatikan. Karena sering kita melakukan apa yang dilarang, atau bahkan kemudian kita meninggalkan apa yang diperintahkan. Sehingga sering kehidupan kita terbalik semacam itu. Maka yang perhatikan, apa yang diperintahkan oleh Allah, ini yang kemudian kita upayakan, kita lakukan semampu sekuat tenaga kita. Sedangkan yang menjadi larangan-larangannya tentu harus kita tinggalkan, kita jauhi, sehingga kehidupan kita menjadi lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan kepada kita, la tazulu qatamubni adama yaumal qiyamati min indi rabbihi azza wa jalla hatta yas'alahu an khamsin. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat kelak dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Tentang umurnya, digunakan untuk apa umur kita itu. Tentu ini juga ujian. Allah memberikan kita hidup, sekaligus Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kita tidak sekedar bisa bernafas. Kita tidak sekedar bisa bergerak, berbicara. Tapi dalam kehidupan ini, dalam hidup itu Allah memberikan kehidupan. Allah memberikan fasilitas yang ada di muka bumi ini untuk kehidupan kita manusia. Maka umur yang Allah berikan kepada kita, sejak kita dilahirkan ke bumi ini, sampai kemudian kelak menghadap kepadanya, maka itu adalah ujian. Untuk apa kita gunakan umur kita? Sering saya mengenalkan bahwa kehidupan kita yang hanya sebentar ini, bahkan sekarang ini kita sudah jarang menemukan manusia yang sampai berumur ratusan tahun. Bahkan 80 tahun saja sudah sulit kita temukan. Tapi justru yang sebentar ini
kehidupan yang tidak lama ini yang kemudian akan menentukan kehidupan kelak di akhirat selama-lamanya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita ucapkan dalam kehidupan di dunia ini yang kemudian akan menentukan baik buruknya kehidupan kita kelak dalam kehidupan sejati, kehidupan setelah kematian. Coba kalau kita lihat berapa lama kita hidup di dunia ini, berapa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan dalam kehidupan. Namun kemudian itu yang akan menentukan kehidupan setelah kematian kita. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wan sababihi fima ablahu. Masa mudamu, masa muda kita akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa? Ketika kita muda, kita masih memiliki harapan yang jauh ke depan, masih memiliki kekuatan lahir dan batin. Namun kemudian oleh Allah akan ditanyakan, untuk apa kita gunakan? Kita sering mendengar kalimat muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tentu nonsen itu terjadi. Ketika muda foya-foya, tentu tua tidak akan kaya raya, karena sudah habis harta kita. Kalau kemudian muda foya-foya, tua kaya tanpa ibadah, tidak mungkin ketika mati kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagaimana kontribusi kita ketika kita masih muda, ketika semangat kita masih berkobar, namun tidak kemudian kita gunakan untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan perintah-perintah Allah yang menjadi ujian bagi kita, atau untuk meninggalkan segala larangan yang memang Allah larang untuk kita lakukan. Maka setelah umur kita ditanyakan, kemudian masa muda juga ditanyakan untuk apa, baru kemudian Allah akan menanyakan, waman wa an malihi min ainak tasabahu wa fima angfaqahu. Harta benda kita dapatkan dari mana, dan kemudian kita tasarufkan untuk apa. Sekecil apapun harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya sekedar ditanyakan kemana, tapi dari mana kita dapatkan, dan kemudian untuk apa kita gunakan. Maka bukan berarti Islam tidak boleh kita menyimpan, memiliki harta benda yang banyak. Justru dianjurkan umat Islam menjadi orang yang kaya, orang yang penuh harta benda, tapi kemudian harta benda itu kita dapatkan dengan cara yang baik, dan kemudian kita tasarufkan juga dengan cara yang baik pula. Inilah Islam. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Kita disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan kata Nabi, siapa yang mampu membeli seekor domba, seekor kambing, kemudian tidak digunakan, atau tidak mau menyembelih kambing di hari raya Idul Adha itu, maka kata Nabi, jangan dekati tempat sholatku. Ini suatu sindiran yang cukup keras bagi kita, yang kita memiliki harta benda, tapi kemudian kita tidak mampu mentasarufkan dalam kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, wan amila fima alima. Tentang ilmu yang kita dapatkan, Allah memberikan kita ilmu pengetahuan, maka kemudian kita gunakan untuk apa? Ilmu pengetahuan itu akan kita gunakan untuk apa? Ilmu yang kita miliki. Padahal ilmu yang kita miliki harus kita amalkan, dan amal yang kita lakukan harus didasarkan dengan ilmu yang benar. Pemirsa rahimakumullah, maka mari ujian dalam kehidupan ini yang berbentuk umur kita digunakan untuk apa? Masa muda kita digunakan untuk apa? Harta benda kita dapatkan dari mana, dan kemudian kita tasarufkan kemana?
bahkan kemudian ilmu yang Allah berikan kepada kita, seberapa kita mengamalkannya. Ini adalah ujian berupa perintah-perintah Allah, dan kemudian kita juga harus sanggup melampaui ujian berupa larangan-larangan Allah. Insya Allah, dua ujian dalam kehidupan berupa perintah dan larangan ini, ketika kita mampu menyelesaikan dengan baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Baik dalam kehidupan di dunia ini, sampai kehidupan kita kelak di akhirat. Maka marilah kita gunakan kesempatan yang indah di dunia ini, yang tidak lama, tapi kemudian akan menentukan kehidupan yang sangat lama di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.